Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matan li tahqiqi ibadatina ila Allah. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi jalla wa ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladzi khalaqal arda was samawati wal ula. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع رسالته إلى يوم القيامة. فيا عباد الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم قال أيضا في حديث القدس: من لم يشكر على نعمائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من تحت السماء وليطلب ربا سواي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita miliki semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang harusnya kita pahami bahwa manusia tidak mempunyai apa-apa. Kalau sekarang ini kita punya apa dan bisa berbuat apa-apa, maka yakin kita sedang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ingatkan kepada diri kita bahwa ternyata nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah sarana yang diberikan Allah kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pertanggungjawaban saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat-sahabat Rasulullah, dan semoga kita tetap istiqomah melaksanakan sunnah Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Man ahya sunnati ba'da mamati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku dari umatku setelah saya meninggal, kata Rasulullah, maka merekalah umatku yang mencintai saya, dan umatku yang mencintai seperti itulah yang akan bersamaku di surga. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di antara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita meninggalkan bulan Agustus dan masuk bulan September, di mana kita merasakan bahwa di bulan yang lalu euforia kemerdekaan yang kita rayakan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bergema di mana-mana, di mana kita yakini bahwa kemerdekaan itu bukan pemberian penjajah, tapi perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang disertai dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, bagi kita umat Islam di Indonesia harus melihat kemerdekaan dari sisi yang berbeda. Bahwa kemerdekaan yang kita rayakan 71 tahun bukan cuma menghasilkan pahlawan-pahlawan yang namanya cuma harum di dunia, tapi menghasilkan syuhada-syuhada yang darah mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita pahami karena yang menjajah kita orang kafir, yang merampas kemerdekaan kita adalah orang kafir, dan salah satu kemerdekaan yang dirampas adalah kemerdekaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas dari simbol-simbol perjuangan mereka yang tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Simbol perjuangan yang menyertakan Allah dalam perjuangannya. Gema takbir berkumandang Allahu Akbar menjadi bumbu, menjadi pembangkit semangat bahwa perjuangan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Landasan mereka adalah apa yang disebutkan iskadiman al syahidan. Hiduplah mulia, hiduplah terhormat ketika kemerdekaan yang diberikan Allah kepada kita tidak dirampas oleh orang lain, apalagi kemerdekaan untuk menjalankan
ibadah kita kepada Allah. Dan ketika kita tidak bisa mulia karena tidak bisa beribadah kepada Allah, karena kemerdekaan kita beribadah dirampas, maka pilihan kita bukan lagi ish kaliman, tapi mut syahidan. Mari kita beli kebebasan itu dengan nyawa kita, karena nyawa yang kita persembahkan untuk mengambil kemerdekaan beribadah kepada Allah akan bernilai syahid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Jenderal Sudirman kemana-mana bergerilya di Ambarawa, di hutan Ambarawa, dalam keadaan ginjal yang tinggal satu berfungsi, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dalam perjuangannya. Bung Tomo di Surabaya mengundang-undangkan kalimat takbir, membakar semangat. Yang harus kita yakini, perjuangan mereka adalah perjuangan mengambil, merebut kemerdekaan yang direbut oleh orang kafir, yang dalam pandangan Islam mereka bukan cuma pahlawan, tapi juga syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, atas perjuangan mereka kita bisa merdeka 71 tahun. Dan ketika pahlawan-pahlawan kita menyusun di antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan kejujuran mereka berkata bahwa kemerdekaan yang diraih bukan cuma karena darah-darah pahlawan dan syuhada, tapi karena atas rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sekali lagi 71 tahun kita merdeka. Dalam bentuk kesyukuran kita rayakan upacara bendera, yang terkadang upacara bendera tidak bisa berdiri 2 jam sampai 3 jam lamanya, tapi berapa banyak orang-orang Islam yang ikut upacara bendera tahan berdiri 2 jam 3 jam, tapi sholat yang 5 menit mereka tidak bisa kerjakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah mendapatkan kemerdekaan, bahkan 71 tahun kita merdeka. Kita berhura-hura menunjukkan kebebasan kita. Kita buat karnaval yang di dalamnya ada umat Islam yang kuat jalan di tengah teriknya matahari 2 jam 3 jam, melewati perjalanan 3 kilo 4 kilo, tapi di saat bersamaan sholat asar diabaikan. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan kita umat Islam, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan sholat, kata Rasulullah, dalam keadaan sengaja, maka ketahuilah mereka adalah kafir yang nyata. Dan penjelasannya bukan 5 waktu sholat, 1 waktu sholat pun ditinggalkan dalam keadaan sengaja, maka kita telah kafir nyata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mari kita bertanya, apakah kita merayakan kemerdekaan ini, mewarisi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pahlawan kita yang berjuang untuk mendapatkan kebebasan, disertai dengan ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada saat kita merayakan kemerdekaan, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang merahmati pejuang-pejuang kita, yang meridhai pahlawan-pahlawan kita untuk mau berjuang mendapatkan kebebasan.
Kita bersyukur 70 tahun kita merdeka. Kita mau sholat di mana saja tidak ada yang mengganggu kita. Pemerintah memfasilitasi kita untuk beribadah dan tidak ada yang mengganggu kita. Maka tidak bisa lagi kita pakai semangat kalimat Allah syahidah, karena kita bisa mulia hidup dengan jaminan bisa beribadah kepada Allah dimanapun. Tetapi di tengah-tengah kebebasan kita beribadah, berapa banyak orang-orang yang cuma bangga mengaku Islam, tapi tidak bersyukur atas kemerdekaan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berterima kasih kepada pahlawan yang rela mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan kebebasan beribadah kepada anak cucunya itu. Maka harus hanya dua sebenarnya yang harus kita pikirkan, mengisi kemerdekaan ini sebagai bentuk terima kasih kita atas pahlawan yang meninggal, yang memperjuangkan kemerdekaan dengan cara membangun, menjadi orang yang bermanfaat. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Kalau kita ingin berterima kasih atas perjuangan pahlawan-pahlawan kita, maka mari kita wujudkan apa kata Rasulullah, khairukum anfa'ukum linnas. Kita menjadi orang-orang yang menyebarkan manfaat kepada orang lain. Itulah bentuk terima kasih kita kepada pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan kita berekspresi. Tetapi jangan kita lupa, kita bukan cuma harus berterima kasih kepada Allah, tapi juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak mungkin pahlawan-pahlawan kita itu mau mati kecuali karena mereka mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya bersyukur nikmat kemerdekaan? Tingkatkan ibadah kita kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, "Lau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i." Kalau penduduk suatu negeri itu beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kalau negara kita ini kaya, gemar riba, jenawi, tapi begitu banyak orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, maka mari kita bertanya, barangkali kita salah mengekspresikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita atas kemerdekaan ini. Karena sekali lagi begitu banyak kita yang dengan euforia kemerdekaan kita lupa bahwa bangsa ini tidak bisa merdeka hanya dengan perjuangan orang-orang yang mau berjuang dengan peralatan seadanya. Maka harus kita yakini bahwa perjuangan kemerdekaan yang diraih adalah berkat perjuangan orang-orang yang mati syahid, disertai dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, semoga sisa-sisa kehidupan kita atas nikmat yang masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bisa mengisi kemerdekaan ini di bidang apapun, selagi apa yang kita lakukan tidak mengganggu orang lain, tidak merampas kemerdekaan orang lain, tidak mengambil hak orang lain, apalagi yang kita lakukan memberikan manfaat kepada orang lain, maka yakinkan dalam diri kita itulah bentuk terima kasih kita kepada pahlawan. Tapi jangan sampai di situ, karena kita bukan cuma harus berterima kasih kepada pahlawan, tapi juga harus bersyukur kepada Allah yang menyertai perjuangan pahlawan-pahlawan kita dengan cara meninggalkan larangan-larangan Allah, mengerjakan perintah Allah semaksimal mungkin, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan hidup di dunia ini mulia dan kembali kepada Allah dengan kemuliaan. Sebab Allah ingatkan kepada kita, la in syakartum, orang yang bersyukur hidup di dunia ini,
Allah akan tambahkan terus nikmat yang ditafsirkan oleh ulama-ulama mufassirin. Bukan cuma nikmat di dunia yang ditambahkan Allah, tapi disiapkan kita nikmat tambahan di surganya Allah. Tetapi Allah mengingatkan kita, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kemerdekaan, nikmat kemerdekaan ini kita mengatakan kita merdeka 71 tahun, tapi kita mengkonsumsi narkoba, kita mabuk-mabukan, mengganggu orang lain. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita tinggalkan, justru yang dilarang oleh Allah yang kita kerjakan. Maka yakinlah kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah. Untuk itu mari kita niatkan, tidak ada kita yang tidak sampai kepada garis finish yang namanya kematian. Dan ketika kematian datang kepada kita akan tinggalkan seluruh urusan dunia kita, dan kita akan berhadapan dengan Allah hanya dengan nasihat-nasihat agama yang kita amalkan, ilmu-ilmu agama yang kita amalkan dalam kehidupan kita di dunia, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa-apa dan perintah Allah yang kita kerjakan dan larangan Allah yang kita tinggalkan. Mudah-mudahan ketika kematian datang kepada kita sudah sampai kepada tahap ini, sehingga kematian kita adalah kematian yang membanggakan, kematian yang membahagiakan, kematian yang membuat kita begitu rindu bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah, yang Allah ibaratkan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal anbiya'i wa imamul mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahu ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengorbanan pahlawan-pahlawan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syuhada, yang darah-darah yang mereka alirkan akan menjadi saksi bahwa perjuangan mereka adalah untuk mati syahid memperjuangkan kemerdekaan anak cucunya agar dapat menjalankan ibadah dengan penuh khusyuk, ketenangan, tanpa intimidasi dan gangguan. Dan semoga kita yang diwarisi kemerdekaan mampu mengisi kemerdekaan ini, mewujudkan cita-cita pahlawan kita, merasa merdeka untuk berekspresi,
merasa merdeka untuk berusaha, bahkan merasa merdeka untuk beribadah kepada Allah setiap saat sebagai bentuk kerinduan dan kesyukuran kita atas nikmat kemerdekaan yang diberikan Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi al hajat. Allahumma ansur ummat Muhammad, Allahumma ansur man nasara ad-din wahdul man hadana al-muslimin waj'al baldatana wa qaryatana nabil hada baldatan tayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafara wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Rabbana